Halo semua, selamat datang di channel Ngawur Cerita Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Lovely Man. Jika kalian sudah menonton versi fullnya, kami harap Anda meninggalkan like dan subscribe ya, karena video ini hanya berisi alur ceritanya saja. Oke. Film ini menceritakan seorang gadis berumur 19 tahun yang mencari ayahnya di Jakarta. Ia merupakan lulusan pesantren yang sedang menghadapi masalah. Gadis ini ditinggal oleh ayahnya sejak umur 4 tahun. Namun si gadis mendapat kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang transgender. Lovely Man merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada 30 September 2011 yang disutradarai oleh Teddy Suratmaja serta dibintangi oleh Reyhanun dan Doni Damara. Film mengenai transgender ini pertama kali diputar di Q Film Festival 2011 dan hanya bertahan beberapa hari karena mendapat kecaman dari ormas Islam. Tapi di tingkat Asia, khususnya di Festival Film Asia yang ke-6, Doni Damara berhasil menjadi aktor terbaik dan Teddy Suratmaja dinominasikan sebagai sutradara terbaik. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang transgender yang sedang berjalan di tepi lapangan basket yang dikelilingi gedung pencakar langit sambil menenteng high heel dan rambut palsu. Ia terlihat terluka, mungkin akibat berkelahi. Tapi film baru dimulai. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang ada di kereta menuju Jakarta. Gadis ini bernama Cahaya yang diperankan oleh Reyhanun. Cahaya pergi ke Jakarta untuk bertemu ayahnya yang sudah lama berpisah. Ia ditinggal ayahnya saat ia berumur 4 tahun. Ia pergi ke Jakarta hanya berbekal uang saku dan secarik alamat tempat tinggal ayahnya. Di dalam kereta, ia teringat masa kecil saat bersama ayahnya yang sangat ia rindukan, tapi sekarang berpisah karena sebuah alasan. Di perjalanan Cahaya mual-mual lalu mutoger, mungkin karena kekenyangan atau alasan lain. Lalu telepon berbunyi, tapi Cahaya tidak menghiraukannya. Setelah sampai di stasiun, waktu menunjukkan pukul 6 sore atau waktu maghrib. Terlihat suasana stasiun yang begitu ramai. Kemudian ia pergi ke kamar mandi dan melakukan sholat maghrib. Setelah itu, ia menelepon ibunya dan mengatakan kalau ia sudah berada di Jakarta dan ingin bertemu ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Rupanya sedari tadi telepon berdering karena panggilan ibunya. Ia juga bilang kalau besok akan pulang dengan kereta pertama. Lalu ia sangat takjub melihat kota Jakarta dengan dikelilingi gedung pencakar langit yang membuat suasana malam begitu indah. Mungkin dirinya baru pertama kali pergi ke Jakarta. Lalu ia mencari alamat rumah ayahnya, bertanya ke sana kemari. Tak lupa ia juga membeli korek api seperti cenderamata untuk ayahnya sebagai tanda kenang-kenangan. Setelah lama ia mencari alamat, akhirnya ia menemukan tempat tinggal ayahnya yang berada di Rusun Sejahtera. Di satu warung ia bertanya dan mengatakan bahwa ia mencari ayahnya yang bernama Saipul. Tapi di tempat itu biasanya dipanggil Ipui. Lalu pemilik warung memberitahu bahwa Pak Saipul memang tinggal di situ. Setelah sampai di depan kamar ayahnya, ia memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Tak lama kemudian datang tetangga di sampingnya yang diperankan oleh Lani Sonda. Ia mengatakan kalau si Ipui lagi kerja. Awalnya Cahaya ingin menunggu di situ sampai ayahnya pulang kerja. Lalu Ibu Lani mengatakan kalau si Ipui pulang pagi bahkan jarang pulang. Akhirnya Ibu Lani memberitahu tempat kerja ayahnya yang berada di pinggiran kota. Di tempat Ipui bekerja terlihat bos preman yang diperankan oleh Yayu Unru. Ia sedang mencari Saipul. Diketahui bahwa Ipui membawa kabur uang sebanyak 30 juta. Lalu bos preman itu pergi. Setelah Cahaya sampai di tempat itu, Cahaya bertanya kepada salah satu waria yang ada di tempat itu bahwa ia mencari perkantoran atau warung-warung tempat ayahnya bekerja. Namun si waria mengatakan kalau tidak ada perkantoran di situ. Ia bertanya lagi kalau ia mencari Pak Saipul atau Ipui.
Si Waria lalu memberitahu kalau si Ipui ada di depannya sedang mereksona. Lagi ngereksona. Ih. Betapa terkejutnya saat ia melihat ayahnya yang berprofesi sebagai waria dan tidak mau menerima kenyataan bahwa pekerjaan ayahnya adalah waria. Ia pun pergi dengan wajah sedih. Ipui kemudian bertanya kepada temannya siapa yang mencarinya. Lalu si waria mengatakan kepada Ipui kalau wanita tadi mencari dirinya dan tidak memberitahu namanya. Ipui pun bergegas mengejarnya. Thanks, Nek. Kemudian Ipui bertemu dengan Cahaya dan menanyakan siapa dirinya. Namun Cahaya tidak mau menjawabnya, tapi Ipui terus mendesak agar memberitahu siapa ia sebenarnya. Dengan wajah sedih, Cahaya mengatakan bahwa ia adalah anaknya. Cahaya pun memberikan korek yang dibelinya. Kemudian Cahaya muta-muta tepat di depan ayahnya. Ipui yang melihat hal itu lalu bertanya apakah ia masuk angin dan belum makan. Cahaya hanya mengangguk. Lalu Ipui mengajaknya makan di suatu warung makan. Di warung makan, Ipui bertanya untuk apa ia kemari. Cahaya menjawab bahwa ia datang kemari untuk mencari dan melihat ayahnya untuk sekali saja karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Setelah makan, telepon pun berbunyi lagi dan lagi. Cahaya lagi-lagi tidak ingin mengangkatnya. Di samping itu, Cahaya izin pamit ke ayahnya untuk pergi ke toilet. Rupanya Cahaya mutogger lagi. Ipui heran melihat tingkah laku anaknya. Setelah panjang lebar ia mengobrol, lalu mereka berdua meninggalkan rumah makan itu. Ipui menyuruh anaknya pulang dan memberikan ongkos kepada Cahaya. Ia mengatakan kalau jam segini masih banyak tamu. Singkat cerita, setelah sampai di pangkalan, ia dikejutkan dengan datangnya bos preman tadi kembali mencarinya. Ipui pun pergi mencari tempat yang aman. Lalu saat Ipui kembali, ternyata Cahaya masih ada di situ dan belum pulang. Akhirnya Cahaya mulai menerima kenyataan dan menerima ayahnya. Cahaya pun memeluk ayahnya yang berpakaian waria itu. Di sana Ipui memberi syarat dan membuat janji dengan Cahaya. Ia mengatakan kalau Ipui tidak ingin bertemu lagi. Ipui juga mengatakan kalau ia hanya bisa bertemu sekali ini saja dan tidak mau bertemu selamanya. Walau berat hati, Cahaya menerima persyaratan ayahnya. Mereka berdua akhirnya pergi ke taman hiburan. Mereka juga mengingat kenangan masa lalunya yang sangat menyentuh bagi mereka berdua. Pada saat Cahaya dan Ipui sedang menaiki komedi putar, tiba-tiba di depan ada laki-laki yang sedang menatapnya. Lalu Ipui mendekatinya. Ternyata laki-laki di depannya itu adalah pacar si Ipui. Di sini juga kita tahu Ipui membawa kabur uang 30 juta untuk operasi tubuhnya agar menjadi wanita. Saat Ipui menjelaskan kepada laki-laki itu, lelaki itu pun akhirnya pergi. Mereka berdua pun pulang dari arena bermain dan Ipui mengajak Cahaya bermalam di rumah ayahnya malam ini. Saat dalam perjalanan ayahnya bertanya berapa bulan ia hamil. Cahaya yang terkejut dan langsung bilang bahwa usia kandungannya baru 8 minggu. Rupanya Cahaya sedang menghadapi masalah karena hamil di luar nikah. Cahaya baru memberitahu ayahnya saja, sedangkan ibunya dan pacarnya tidak mengetahui kalau Cahaya hamil. Karena masalah itulah Cahaya menemui ayahnya dan mencari alasan supaya anak di kandungannya tidak digugurkan. Lalu ayahnya memberi nasihat. Dia bilang kalau jangan takut menghadapi kenyataan. Ia juga bilang kalau ia harus jujur kepada ibunya. Lalu mereka berdua pulang. Di sebuah minimarket, Ipui menyuruh Cahaya untuk membeli makanan karena di rumahnya sedang tidak ada makanan. Saat Cahaya masuk dan membeli makanan, tiba-tiba datang bos preman bersama teman-temannya. Di sana,
Ipui dikejar dan meninggalkan anaknya sendirian. Lalu Ipui dipukuli oleh para preman-preman itu dan meminta uang 30 juta untuk dikembalikan besok. Kalau tidak, Ipui diancam akan dibunuh. Di sana juga Ipui mendapat kekerasan seksual terhadap anak buah bos preman itu. Cahaya yang keluar dari minimarket melihat tidak ada ayahnya di sana. Ia pun pergi ke masjid dan melakukan sholat subuh, lalu pergi ke rumah ayahnya. Setelah sampai di sana, ternyata ayahnya belum sampai. Akhirnya Cahaya menunggu di tangga depan rumahnya sampai tertidur. Saat ayahnya sampai rumah, Cahaya terkejut melihat ayahnya terluka dan bertanya ada apa dengan dirinya. Tapi Ipui tidak memberitahu yang sebenarnya. Ipui pun mandi. Cahaya melihat rumah yang berantakan seperti tidak terurus. Ia pun membersihkan rumah dan mencuci piring-piring kotor. Di pagi hari, Ipui menelepon istrinya dan mengatakan Kalau Cahaya akan pulang. Di dalam kamar terlihat Cahaya yang sedih karena ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Ipui pun mengantar anaknya sampai ke stasiun. Di stasiun, Ipui memberikan bungkusan kertas yang berisi uang 30 juta. Yang awalnya uang itu akan Ipui gunakan untuk operasi tubuhnya. Tetapi Ipui memberikan uang tersebut untuk bekal anaknya. Walau kedatangan Cahaya ke situ bukan untuk meminta uang. Ipui mengatakan kalau semua itu tidak bisa menebus kesalahan dirinya selama ini. Ipui juga mengatakan tentang perjanjian Cahaya dengannya. Ia mengatakan perpisahan dan tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Mereka berdua pun berpisah. Film pun berakhir.